Agneska Pratama, Anissa Putri Turjana, sebelum kita masuki pembelajaran pada mapel coding dan AI hari ini, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Silakan semuanya berdiri. Ibu minta salah seorang dari siswa kita partisipasi bisa. Ada? Nah, silakan majulah. Kawannya. Paham? Bisa dimulai? Oke, dimulai dari Marcel. Bernafas, berhitung, tepuk tangan. Bernafas, berhitung, tepuk tangan. Bernafas, berhitung, tepuk tangan. Bernafas, 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 tepuk, berhitung, tepuk tangan. Bernafas, berhitung, tepuk tangan. Ada bernafas, berhitung, tepuk tangan.
kita tonton video ini dulu supaya Anda lebih tahu AI itu digunakan di sektor bidang apa saja. Dan sebenarnya AI itu sebenarnya bukan hanya untuk pendidikan dan bagaimana perkembangan AI. Kita tengok dulu videonya adalah apa hal pertama yang muncul di pikiranmu ketika mendengar kata AI atau kecerdasan buatan? Apakah AI jahat seperti di film-film Hollywood? AI jahat atau evil AI hanyalah hayalan pembuat film saja ya. Namun sebenarnya AI sudah merupakan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalian sering loh menggunakan AI. Ketika buka handphone, fitur fingerprint atau face unlock menggunakan AI untuk dapat mendeteksi sidik jari atau wajah kalian dengan lebih cepat. Ketika googling, adanya AI akan memberikan hasil pencarian yang lebih sesuai dengan minat dan kebutuhan kalian. AI juga banyak digunakan pada berbagai aplikasi loh. Contohnya fitur deepface pada Facebook yang mampu mengenali wajah yang ada di dalam foto. Filter foto juga menggunakan AI agar dapat menyesuaikan dengan bentuk wajah. Kalau kalian terbiasa nonton atau like konten K-pop misalnya, akan muncul rekomendasi konten yang enggak jauh-jauh dari K-pop juga. Bukan hanya di media sosial, rekomendasi musik atau film di aplikasi streaming, iklan produk pada e-commerce, rekomendasi dari virtual assistant seperti Google Assistant atau Siri juga menggunakan AI untuk mempelajari dan menyesuaikan dengan aktivitas yang biasa kalian lakukan. AI juga ada pada Google Maps untuk menganalisis rute yang paling cepat dan perkiraan waktu yang dibutuhkan. Pada game online, AI dipakai untuk mengendalikan permainan bot dan membuat karakter serta grafis permainan menjadi lebih hidup dan realistis. Lalu, apa itu AI? AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem yang memungkinkan mesin atau komputer untuk berpikir, belajar, dan melakukan tugas seperti manusia. Istilah AI muncul pada tahun 1956 dalam konferensi Dartmouth yang diinisiasi oleh John McCarthy, seorang ilmuwan komputer asal Amerika Serikat. Di antaranya ada 4 teknik dasar pada AI, yaitu searching, reasoning, planning, dan learning. Searching adalah teknik menemukan langkah-langkah yang sistematis untuk mencapai suatu tujuan atau solusi. Contohnya AI pada Google Maps. Reasoning adalah teknik menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Contohnya AI pada aplikasi pendiagnosa penyakit. Planning adalah teknik memecah masalah kompleks ke dalam sejumlah operasi yang lebih sederhana. Contohnya AI pada mesin perakitan kendaraan. Learning adalah teknik mengajarkan pola-pola data untuk memperoleh pengetahuan. Contohnya AI pada sistem mobil tanpa pengemudi. Lalu, apa saja ya keunggulan menggunakan AI? AI dapat menyelesaikan tugas dengan cepat dan efisien sehingga dapat menghemat waktu dan sumber daya. AI dapat menganalisis data yang besar dan kompleks serta menemukan pola dan tren dari data tersebut. AI dapat bekerja secara konsisten dan mengurangi kemungkinan human error yang biasanya disebabkan oleh faktor kelelahan atau ketidaktelitian manusia. Selain itu, AI dapat bekerja 24 jam penuh, tidak seperti manusia yang terbatas. Sebaliknya, apa risiko menggunakan AI? AI membutuhkan data yang besar dan berkualitas tinggi untuk belajar dan beroperasi secara optimal. Kualitas data yang buruk dapat memunculkan hasil yang tidak akurat. Lalu, analisa atau rekomendasi yang diberikan oleh AI juga akan mengandung bias pada data yang diberikan kepadanya.
lebih sesuai untuk kondisi pasien laki-laki dibanding pasien perempuan. Selain itu, ada juga resiko keamanan privasi. AI dapat merekam informasi pribadi dan segala aktivitas di dunia online. Data-data tersebut dapat disalahgunakan untuk tindakan kejahatan. AI memberikan kemudahan dan dapat melakukan pekerjaan manusia. Namun, kemudahan ini dapat memicu sifat malas dan serba instan. Selain itu, orang bisa saja kehilangan pekerjaan karena digantikan oleh AI. Contohnya, pekerjaan customer service yang mulai digantikan dengan chatbot AI. Selain digunakan dalam kehidupan sehari-hari, AI juga dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Bidang kesehatan, AI dapat digunakan untuk membantu dokter membuat jadwal temu, mendiagnosis awal penyakit, dan merekomendasikan obat atau terapi tertentu. Di bidang keamanan, AI digunakan dalam kamera untuk mendeteksi adanya aktivitas yang mencurigakan. AI juga digunakan dalam keamanan cyber untuk mendeteksi serangan di dunia maya. Di bidang keuangan, AI digunakan untuk menganalisis tren pasar, memprediksi perubahan, dan mengelola resiko investasi. AI juga dapat membantu dalam mendeteksi transaksi keuangan yang mencurigakan. Di bidang bisnis, AI digunakan untuk menargetkan iklan yang lebih spesifik dan personal, serta menjawab pertanyaan dan menerima keluhan konsumen. Di bidang otomotif, AI digunakan pada mobil untuk mengenali rute dan menghindari tabrakan. Pabrik otomotif juga menggunakan AI agar proses produksi menjadi lebih efisien dan terjamin kualitasnya. Di bidang logistik, AI dapat merencanakan rute pengiriman yang paling efektif sehingga mengurangi biaya operasional dan waktu tempuh. Di bidang pertanian, AI digunakan dalam memantau kondisi tanaman, mengendalikan hama dan penyakit tanaman, serta memprediksi hasil panen. Di bidang lingkungan, AI digunakan dalam menganalisis data sensor dan citra satelit untuk memantau perubahan iklim dan lingkungan. Bagaimana dengan penggunaan AI di bidang pendidikan? AI dapat membantu memantau kemajuan belajar siswa dan merekomendasikan materi atau penilaian yang sesuai dengan kompetensi, kebiasaan, dan minat siswa. Dengan begitu, proses belajar menjadi lebih bermakna dan tepat sasaran. Untuk bahas lebih lanjut mengenai AI di bidang pendidikan, simak video berikut ini. Wah, banyak banget ya manfaat dari AI. Meskipun begitu, teknologi AI tetap memiliki batasan dan resiko. Jadi, kamu perlu paham hal ini agar bisa menggunakan AI secara kritis dan bijak. Teknologi AI apa nih yang sudah pernah kalian gunakan? Kira-kira kalian ada ide mau mengembangkan? Ibu ambil video yang lumayan rampung, di mana AI itu sebenarnya memudahkan pekerjaan manusia, tetapi efeknya apa? Pertama, membuat kalian malas berpikir. Nah, dari penjelasan tadi dapat kita tengok sebenarnya seluruh sektor, baik pendidikan, kesehatan, maupun keuangan dan semacamnya itu sudah masuk AI. Nah, sekarang bagaimana cara kita bisa bijak menggunakan AI? Nah, rumus 20-40-40 tadi adalah 20 itu adalah ide dari kita. Paham? 20 itu adalah ide dari manusia sebelum menggunakan AI, 40 dari AI, dan 40 lagi kita modifikasi. Apa itu modifikasi? Apakah jawaban AI itu selalu benar? Enggak. Ya. Ibu sering kadang kalau menggunakan ChatGPT, ya, karena tidak sesuai dengan apa yang ibu harapkan, ya, itu sering ibu bilang, aduh, gimana ya? Nah, ada trik untuk menggunakan AI. AI ini sangat canggih. Saking canggihnya kita bisa tanya kepada AI, bagaimana cara menggunakan kamu? Dijawab oleh dia. Bagaimana cara menggunakan kamu dengan baik? Misal kalian buka Cici atau minta AI, kalian tanya aja, gimana sih cara
menggunakan kamu, dia jawab. Begitu AI itu dia bisa, atau kecerdasan alat buatan ini dia bisa belajar sendiri. Dia mesin tapi bisa belajar sendiri. Dia pelajari apa yang kita mau dan sesuai dengan apa yang kita outputkan. Dan mungkin banyak lagi AI yang akan Ibu ajarkan nantinya. Tapi sebelum itu, silakan Anda berlook secara berkelompok seperti kelompok yang sudah Ibu bagikan dalam minggu kemarin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pagi hari yang cerah ini kami anggota kelompok 2 diberikan kesempatan oleh guru kita yaitu Bu Pera untuk mempresentasikan tentang studi kasus penggunaan AI dalam berbagai bidang. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Marcel M sebagai moderator. Di samping saya itu ada Ade Sundari, Adnurul Islami, dan Suci Listiawati. Baiklah, tanpa berlama-lama kami akan menjelaskan studi kasus yang akan kami presentasikan kepada teman-teman semua di bidang pendidikan. Hal ini akan dijelaskan pertama kali dijelaskan oleh Adnurul Islami. Kepada Adnurul Islami, disilakan. Latar belakang. Sebagai seorang siswa kelas 11, saya sering merasa kesulitan mengikuti pelajaran matematika dan fisika. Kadang saya malu bertanya kepada guru di kelas, apalagi kalau saya satu-satunya yang belum paham. Akibatnya nilai saya sempat turun dan saya kehilangan semangat belajar. Namun semester ini sekolah kami mulai menggunakan platform pembelajaran adaptif berbasis AI. Aplikasi ini bisa diakses lewat laptop atau HP dan digunakan sebagai pelengkap dari pelajaran yang diberikan guru di kelas. Baiklah, itulah latar belakang dari studi kasus yang kami diskusikan. Yang kedua yaitu pengalaman penggunaan AI dalam belajar yang akan dijelaskan oleh Ade Sundari. Kepada Ade Sundari, disilakan. Pengalaman penggunaan AI dalam belajar. Setelah login ke aplikasi tersebut, saya langsung mengerjakan soal-soal amnosif dari sana. Sistem AI langsung mengenali materi mana yang saya kuasai dan mana yang belum. Setiap hari saya diberi latihan dan video pelajaran yang disesuaikan dengan kelemahan saya. Fitur-fitur yang sangat membantu saya sebagai siswa. 1. Rekomendasi materi belajar pribadi. 2. Penjelasan otomatis ketika saya belajar menjawab soal. 3. Ulangan mini harian yang bisa saya coba kapan saja. 4. Laporan perkembangan belajar. Jadi, saya bisa tahu apa yang perlu saya perbaiki. Baiklah,
untuk manfaat dan tantangan yang akan dibacakan oleh Suci Liskawati kepada Suci dipersilahkan. Hasil dan manfaat yang saya rasakan yaitu nilai matematika saya naik dari 65 menjadi 85 dalam satu semester. Yang kedua, saya jadi lebih percaya diri di kelas karena sudah paham materi sebelum diajarkan guru. Yang ketiga, waktu belajar saya jadi lebih efektif karena tidak perlu mengulang-ulang semua materi, hanya fokus pada yang saya belum kuasai. Yang terakhir yaitu ada saya merasa seperti punya tutor pribadi, padahal hanya lewat aplikasi AI. Tantangan yang saya hadapi yaitu di awal saya bingung cara mengoperasikan aplikasinya, tapi guru memberikan pelatihan singkat. Yang kedua, kadang saya tergoda membuka media sosial saat belajar lewat HP, jadi saya harus belajar disiplin. Yang ketiga, aplikasi butuh koneksi internet yang stabil, jadi saya lebih sering pakai wifi di sekolah atau belajar di rumah. Baiklah, itulah hasil diskusi kami tentang studi kasus dalam penggunaan AI dalam bidang pendidikan. Jadi setelah kami diskusi, kami mendapatkan kesimpulan bahwa AI sangat membantu dalam proses belajar, terutama bagi siswa yang punya gaya belajar berbeda. Dan saya tidak lagi tertinggal seperti dulu, dan siswa bisa belajar dengan cara yang lebih menyenangkan dan sesuai dengan kemampuan. Siswa harap teknologi seperti ini terus dikembangkan dan dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Beri tepuk tangan dulu dong. Ya. Baik, buka sesi tanya jawab kelompok 2. Baiklah, setelah kami mempresentasikan hasil diskusi kami, apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nijo Aisyah dari kelompok 5. Nijo ingin bertanya kepada kelompok 2. Bagaimana cara kalian menggunakan AI? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazar Musawila dari kelompok 1 ingin bertanya ke kelompok 2. Apa tantangan etis dalam penggunaan AI untuk pendidikan? Pertanyaan kedua yaitu dari Naswa Salsabila dari kelompok 1, yaitu pertanyaannya adalah apa tantangan etis dalam penggunaan AI di bidang pendidikan. Hal ini akan dijawab oleh Ade Sundari. Kepada Ade Sundari, disilakan. Satu, privasi dan keamanan data. 2, ketidakadilan dan bias algoritma. 3, ketergantungan berlebihan pada teknologi. 4, ketimpangan akses teknologi. 5, kurangnya transparansi black box AI. Baiklah, itulah jawaban dari kelompok kami. Apakah ada dari komentar dari kelompok 3 dan kelompok 4? Silakan. Ada, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ada Fatina dari kelompok 4 ingin menyampaikan komentar tentang bagaimana persetujuan saya tentang bagaimana menggunakan AI. Saya setuju tentang penggunaan AI dilakukan secara bijak. Misalnya, untuk membantu pekerjaan manusia, bukan menggantikan sepenuhnya. Lalu saya setuju bagaimana AI digunakan di bidang pendidikan untuk mempermudah akses belajar, asalkan tetap ada peran guru sebagai pembimbing utamanya. Oke, bertepuk tangan dulu. Dari kelompok 4 ada? Enggak. Oke, cukup ya. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Kelompok 2 silakan kembali ke tempat. Bawa laptopnya sekalian. Jadi kesimpulannya adalah ya, penggunaan AI itu
sah-sah saja, mau di bidang apapun, apalagi sekarang itu membantu proses pekerjaan manusia. Tetapi kita wajib ada etikanya juga, jangan seluruhnya, jangan dikit-dikit teknologi, dan kita juga tergantung sama teknologi tersebut. Ya, jadi sesuaikan dengan apa yang Ibu bilang tadi, rumusnya 20 40 40. 20 dari ide yang kalian sendiri, 40 kalian cari di AI atau ChatGPT ataupun Gemini ataupun Cici yang kalian gunakan, 40 lagi dianalisa supaya 100% ilmunya itu bisa dikembangkan. Oke? Karena waktu kita sudah habis, Ibu kirimkan ya link untuk menuliskan refleksi pembelajaran hari ini. Silakan nanti dibuka handphonenya, Ibu berikan waktu, silakan ketik refleksi hari ini bagaimana perasaan kalian belajar tentang materi penerapan dan pengoperasian AI dalam kehidupan sehari-hari. Dan minggu besok ya, kita akan mempelajari lagi bagaimana cara etikanya, dan akan Ibu ajarkan bagaimana cara membuat prompt sederhana. Nanti kita akan aplikasikan kepada Wheelboard, pada Quizizz, dan kepada Canva. Ya, silakan kembali di tempat masing-masing. Tengok lagi apakah ada sampah. Masih ada sampah, silakan diambil.